Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Ruang Tengah Radio. Oke, kali ini podcast Ruang Tengah Radio kedatangan tamu nih, yaitu yang dimana kru Mujahidin sendiri yang sebagai talent Sandra. Coba nih, perkenalkan nih talent-talentnya siapa aja nih. Mulai dari sebelah kanan saya ini siapa nih? Oh iya, saya pemeran Asmi sebagai tukang penjualikan. Oh, penjualikan. Itu di episode berapa tuh? Penjualikan. Episode 5 apa 6? 5. Oke lah, kalau lupa apa skip. Sebelahnya Henderson sebagai Garuk-garuk kayak gitu. Dar, sebagai apa nih? Sebagai apa? sebagai Darson. Darsonnya apa dia nih? Darsonnya apa? Sebagai apa nih Sebagai Darson apa nih? ya? Sebagai penyiar senior di Mujahidin. Oh, perannya tetap sebagai penyiar gitu? Ya, Oh, oke. Terus yang sebelahnya nih dengan Kak siapa? Nama saya Tiara. Di Sandiwara Ramadan kemarin saya berperan jadi Jubai. Jubai itu istrinya Wak Seman. Pak dan Seman itu siapa? Wak Seman itu suaminya. Oh, yang ceritanya jadi istrinya. Udah punya anak belum? Udah, anaknya tuh ada dua. Mantap kali nih. Seru. Anaknya tuh ada dua, ada Salsa dan Siti. Oh, mantap. Yang sebelahnya lagi ini yang kecil-kecil nih siapa? Oke. Ini sebagai anak kayaknya nih. Iya betul sekali, anaknya dia. Perkenalkan siapa? Saya Mauli, saya berperan sebagai Siti, anaknya Wak Seman, anaknya Jubai, adiknya artis Salsa. Ma, ini kayaknya karakternya Salsa. karakter pembunuh deh nih kan. Kayak jahat-jahat gitu deh. Yang mana yang karakter pembunuh? Ini yang kecil-kecil nih. Oh, iya. Gimana itu kan? Bukan pembunuh, Apa ya nih? suka menggerutu. Ma, inilah dia nih. Apa Oke. namanya julid kok zaman sekarang kan? Oke. Oke, yang sebelahnya ini apa nih? Kalau lihat dari cuplikan sih kayak narator ini. Coba kenalkan loh. Assalamualaikum Ikwafillah. Saya Eri sebagai Eri aja sih sebenarnya. Jadi Iya, memang tahu. posisi saya dengan Darson ini sama seperti posisi kita di radio. Jadi memang memposisikan yang tidak ada perubahan ya Dar ya? Iya, tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Oke, berarti di sini nih dia sebagai talent tapi nggak acting dia. Asli ya, Mak. Jadi penyiar asli ya, Mak. Iya, betul. Fungsinya sebagai narator yang menjelaskan jalan ceritanya. Kayak gitulah. Baik, betul. Kok Anda tahu saya naratornya? Anda kan di nonton. cuplikan tuh ada tuh. Saya sempat lihat-lihat sedikit itu kan. Ini apa sih nih? Oh, menarik juga saya lihat ya. Oke, menarik ya. Alhamdulillah ya, menarik nih Ikwafillah. Cuman saya kan belum nonton fullnya kan. Masih ada beberapa lah gitu kan. Iya. Bisa cuplikan gitu kan. Iya. Mungkin bisa diceritakan gimana itu? Oke, saya yang cerita atau mau siapa Boleh yang dari cerita? naratornya mungkin ya? Narator dulu. loh. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih dengan siapa? Syahrul. Syahrul. Oke, Ikwafillah Syahrul ini Gunawan. Syahrul ya. Perkenalkan. Jadi sebenarnya untuk Sandra atau Sandiwara Ramadan sendiri ini sebenarnya program Radio Mujahidin dari tahun ke tahun yang hanya ada di bulan Ramadan. Nah, tahun ini spesial di tahun ini Sandra kita punya pesanan nih. Pesanannya dari Bapak Bupati Kuburaya untuk membuat 10 episode Sandra. Isinya tentang apa aja, Bu? Banyak sih. Intinya tuh kita tuh tentang Kuburaya, bagaimana Oke. budayanya, bagaimana Perwisata. wisata, terus keseharian masyarakat juga sih, kurang lebih seperti Program itu. yang ada di Kuburaya itu apa aja? Dan Dari ini pemerintah. juga ya apa dari segi pelayanan publik karena kita sempat juga nih Bang Syahrul kita sempat juga syuting di mall pelayanan publiknya Kuburaya dan kita sangat ini ya maksudnya di sebuah kabupaten ada satu gedung di mana kalau mau ngurus macam-macam perizinan atau apapun itu di satu tempat. Oh, Jadi satu di situ. pintu lah anggapannya gitu. Satu pintu. Tapi ini dibilangnya mall kan unik nih. Oke. Kan nggak ada ya yang namanya mall Pelayanan. pelayanan publik baru kita tahu di Pemkab Kuburaya. Betul. Ini nih kan saya ngeliat nih kan cuma cuplikan nih. Oke. Dia nih munculnya di mana sih dia nih? Ini Siapa? sebenarnya. Muncul videonya nih. Video Sandra ini di mana gitu? Oh, munculnya kalau video itu tetap di TV Mujahidin ya, yang punya TV digital pastinya sudah bisa mengakses TV M2TV ya, M2TV. Terus di YouTube-nya ya, Bang Ocon Sama mungkin bisa jelasin di YouTube-nya ada juga ya. Ya, kita di channelnya MTTV Pontianak ya. Nah, jadi
ditayangnya di TV, juga ditayang di channel YouTube kita. Oke, di radio juga ada. Radio juga ada. Kalau Oke. mungkin kalau radio bentuknya cuman Audio. Audio aja. Itu di radio. yang Tapi nggak YouTube salah, radio masuk YouTube ya? juga ada. Oh. Ini yakin ya bisa kalau cuman audio bisa untuk menjelaskan ceritanya? Yakin nggak nih bisa nih? Yakin. Oh bisa ya? Itu fungsinya narator. Oh gitu ya. Makanya adanya narator sebenarnya kenapa dihadirkan narator itu kita sudah memikirkan nih karena ini sandiwara akan dibawa di radio juga. Oh. Ini saya mau nanya nih sebelum ini. Jangan Untuk saya terus yang jawab, Iya, boleh untuk nggak sih? talent-talent Yang nih. lain ya, Untuk jawabnya. talent lain Ini ya. mungkin ini. Oke ya, Siti, ini Siti. untuk talent lain ya. Saya Oke. mau nanya tentang kesannya ini gimana deh soal syuting dari video Sandra ini nih. Saya mau tanya yang pertama nih sebelah saya dulu nih. Waduh. Nah, gimana nih? Sebagai tadi ini penjual lah tadi kan Penjual penjual ikan. ikan ya. Kok ada penjual ikannya apa nih? Di episode berapa kita kan nggak tahu nih. Nah, coba Oke. jelasin. Oke, jadi itu episode 5 ya kak? Ya. Episode yang Episode 5. jadi perannya tuh 5, sebagai- 6 ada Anda ya? Iya. Oke. Jadi keponakan Wagata. Oke. Jadi ceritanya tuh lagi si pemeran coba Kak V tuh Salsa. Salsa tuh Artis. lagi jual beli ikan gitu kan. Nah, di Udang, situ ada ikan. di kakap di lokasinya. Kesannya apa? Kesannya gimana nih kok? Kalau kan dia kan ngomongin Menjelaskan. menjelaskan situasinya gitu kan. Kesannya Kita nggak seru. sabar pengen tahu kesannya. Kesannya seru, cukup dapat pengalaman yang baik juga karena di depan kamera kan agak kurang loh. Nah, jadi dapat kesannya di situlah jual ikan. Proses syuting itu gimana tuh itunya? Apa perasaannya gimana? Itu ada yang hal baru nggak gimana? Apa hal barunya itu apa gitu? Ya ada, tapi yang pastinya tuh tahu gitu. Oh, ini rupanya bikin film tuh kayak gini rupanya. Oh, ini baru pertama nih ya? Iya. Oh, belakang edukasi layar ya, tuh- edukasi berarti ya. Iya, lebih belakang kayak layar tuh rupanya kayak gini ya. Oh. Enggak, depan layar. Depan layar, bukan belakang layar. Iya, iya. Behind the scene-nya gitu, behind the Agak scene-nya. agak ini ya, agak gimana? agak blunder ya, agak blunder. Malam puasa. Nah, itulah tadi tuh kesannya dari penjual ikan. Saya ingatnya penjual ikan ya, ingatnya. Ah, yang kenapa kedua- ingat penjual ikan? Soalnya saya mau kalau penjual ikan kayak gini kan, saya mau beli nih, agak ragu juga. Nah, Tak boleh mandang cewek janda. Agak so, gini deh. Oke. Selanjutnya nih yang karakter sebelahnya nih, sebagai penyiar tadi nih kan. Siapa tadi? Dar ya, Dar. Iya. Hmm. Oke, dalam mungkin saran ya, Bukan saran nih. Itulah dia. Saran salah. nggak tuh? Oke. Nampak sih udah sering syuting nggak nih? Nah. Jadi memang kalau sebagai talent atau kalau kata orang kok di masuk TV itu artis atau bintangnya ya, siap-siap nanggung berulang-ulang tag-nya. Nah itu mungkin yang buat kita bosan atau letih atau capek. Nah itu risiko kan. Oh ini bukan cuma sekali kita ngomong tuh, ulang-ulang 3, 4, 5 kali ulang. Kalau boleh tahu tuh scene yang mana tuh yang paling lama sekali itu yang mana tuh? Ya kita menyesuaikan scene pas ambil posisi. Ternyata kita ngerasain loh menjadi seorang artis juga seperti ini ternyata suka dukanya ada yang kayak kita kalau mau syuting kayak nunggu dulu satu talent belum datang gitu kan, jadi yang udah disiplin datang itu harus nunggu, Ya. terpaksa menunggu. Hmm. Kalau misalkan semuanya sudah hadir, si talentnya hadir semua, kameramen belum datang, tetap nggak bisa syuting. Oh. Menunggu lagi gitu, karena kalau kita lihat kemarin itu lebih ke yang bukan saling menunggu ya, tetapi masing-masing dari kita kan banyak kesibukan. Jadi kita harus bisa melihat di waktu yang mana sih, atau enggak di jam berapa, di hari apa kita bisa ngumpul semuanya. Itu sih sebenarnya kalau misalkan bisa samaan semuanya itu enak. cepet. Mungkin para talent nih, mohon ya nanti untuk kedepannya siapkan manajer. Nah, kan, untuk manajer, jadi Masing-masing produser- talent, masing-masing manajer punya juga ya. sendiri untuk ngaturkan jadwalnya, Wah, keren. biar langsung gitu kan. Nah, Keren. nah itu sebelahnya nih kesannya gimana tadi nih? Nah untuk Tiara tuh seru sih, seru justru Tiara tuh kebalikan dari Bang Dar tadi. Tadi bilang kan kayak capek gitu kan, Iya. capek karena ulang-ulang tag gitu. Menurut Tiara itu tuh justru Enjoy. tuh bagian serunya gitu kan, ngulang tag tapi tuh ya capek sih. Tapi tuh kayak kita malah lebih hafal gitu, Iya. lebih hafal dan lebih bisa mendalami apa yang kita ucapkan gitu. Terus kesan yang menurut Tiara sulit gitu ya, ada di episode 2
episode 2, bukan episode 5. Itu Yang sebenarnya yang mana tuh? yang Episode minjem 2 tentang uang. apa tuh episode 2 tuh? Bukan episode 5. Episode 5 tentang Nah, apa tuh? jadi episode 5 tuh judulnya Jubai minjam duit. Minjam duit. Nah, tapi selain ada scene minjam duit, itu tuh Jubai tuh Suruh nangis. itu iya suruh nangis. Gitu tuh kan Jubai tuh buat kue lebaran. Terus tuh gosong kuenya, angus kan kuenya. Nah, di scene itu tuh disuruh nangis. Bisa nangis. Nah, itu bagian itu sih nggak bisa nangis. Mungkin emang harus buat kuenya dulu sampai gosong. Apa itu kan? Ya, sesedih gitu ya, sesedih itu. Perannya gitu kan. Jadi sih emang harus ada ya Oke, pembuktiannya. saya mau nanya, ya kalau nih, gitu kan, Oke. berapa kali bawa ngambil film? Baru sekali sih, Baru baru sekali. ini gitu. Jadi Baru sekali. kalau kita, kenapa tadi ngomong gitu tadi kan? Karena kalau kita lokasi misalnya nih, kita syuting di Kakap, lokasi kita Pontianak. Ternyata hasil syuting yang di Kakap itu pas syuting pertama itu tak bagus. Ya. Black apa tuh orang tuh? Black light. Black light. Aku sih ngulang lagi ke sana lagi. Itu kan biasanya kalau orang yang biasanya iya. sering ikut pemain sinetron atau apa itu kan memang dia kalau cuma sekali kan ya kita bilang tak capek lah dia gitu. Tapi kalau udah ngulang lagi besok kita bangkit lagi kita ngulang. Melakukan hal yang sama Itu lagi. Oh. maka akan ada nama reaksi capek lah ngulang lah itu seperti itu. Mungkin bisa Oke, disimpulkan. Ini lagi lah ya. Tadi cuman soal masalah perspektif ya. Iya. Yang tadi itu karena baru pertama, yang ini karena udah sering gitu kan. Perspektif ya soal capek enaknya. Nah, itu lah perspektif ya. Iya benar-benar. Nah, mungkin lanjut lagi nih ya ke sebelah nih. Yang kayaknya kecil tapi karakter kayak Kejam jahat ya. gitu kan. Kejam gitu rasa. Coba bisa jelaskan macam mana? Kesan ya, kesan. Kalau pertama sih seru kesannya, terus dapat rasa kekeluargaannya. Jadi kayak kalau misalnya di tempat kerja nih, di radio, di kantor, ya kita kerja sesuai job kita masing-masing. Ada yang operator sesuai dengan operator, saya bendahara ya ngurusin bagian bendahara. Tapi kalau pas syuting tuh kayak kita tuh senang bareng, terus kayak susahnya tuh bareng-bareng. Jadi dapat rasa kekeluargaannya juga. Terus kayak makannya bareng di situ. Kan pasti. Kayak kan ada yang sebelum puasa. Oh, kira pas lagi syuting puasa makan. Nah, saya udah pikiran negatif kan terusnya. Tidak boleh negatif-negatif. itulah. Positive thinking ya. Suka menggerutu dan suka marah, suka masam kayak gitulah ya. Memang kayak gitu. Cuman tuh ada beberapa scene tuh yang kayak enggak banget gitu. Misal kayak marah-marah nih sama bapak, kayak durhaka benar gitu. Kayak susah gitu. Terus Saran saya sih real life jangan dibawa ke syuting gitu. nah itu ya, ada Kayaknya beberapa dibawa-bawa. karakter, mungkin teman-teman yang lain juga kayak karakter pribadinya tuh enggak kayak gitu. Pasti dia akan sulit memerankannya. Terus kayak tek-tek ulang itu sulit, tapi itu tuh jadi suatu apa ya, kelucuan tersendiri, kenangan tersendiri gitu. Soalnya itu kan bumbu-bumbu manisnya di syuting gitu. Kalau semuanya lancar-lancar tuh kayaknya nggak seru gitu. Harus Oke. kayak ada yang salah ngomong lah, salah apa lah. Nah, itu yang seru sih bener. Nah, menurut itulah saya. bedanya kalau perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki kan mintanya mulus ya. Kalau perempuan tuh harus ada belok-belok baru tuh. Iya, betul, Bilang betul. sudah baru ada cerita kan. Nah. Mantap juga Tapi- diambil Nah, kesimpulan yang ya. nih. tapi yang sebelah. tapi ya, kalau memang kata orang tuh hasil yang bagus tuh dari kameramen Em. Iya, iya. Dari saya nih. Nah, Jadi justru informasi yang saya dapat dari kameramen, kalau tadi kan susah untuk memposisikan actingnya seperti apa gitu kan. Tapi justru informasi yang saya dapat dari kameramen bilang seperti ini. Mereka tuh semuanya kayak bukan acting deh. Jadi kayak mereka tuh emang bener-bener asli mereka itu. udah masuk ke dalam peran gitu kan. Udah kayak real dah. Iya bener. Jadi kata si kameramen, kayaknya mereka nggak acting deh. Kayaknya mereka beneran seperti itu. Kayak dari si Mbok Tipa. Tahu Mbok Tipa yang mana? Yang mana tuh yang mana? Nur. Oh, Iya. itu yang kulit itu ya. RT lalat sini. Julid ya? Ya. Oke, kayak Mbok Tipa, kayak Jubai, Siti, Salsa, dan C. Aida, itu kayak semuanya memang natural. Memang natural. Biasanya kan Timbul peran dalam masing-masing. memerankan itu si kameramen tuh lebih jeli. Orang yang lebih jeli dalam melihat sebuah peran itu kan kameramen. Iya. Tapi informasi dari kameramen semuanya ini kayak nggak syuting deh. Semuanya kayak memerankan Tidak diri acting. sendiri. Iya, seperti tidak acting. Kayak gitu. Lalu kalau ditanya kesan, saya mungkin lebih berkesan di episode 7.
Episode 7 itu ada adegan yang kita naik kapal wisata, terus di situ kita punya pengalaman ya yang sebelumnya kita belum pernah jalan bareng-bareng ya naik Iya, kapal iya. wisata, kita jalan sama-sama dan walaupun itu sudah menjelang azan maghrib ya tetap enjoy sih dengan apa ya backlightnya hitam-hitam nggak jelas gitu foto sama videonya nggak tahu ya, tapi episode 7 ini bikin saya berkesan dan juga episode ke-9 ya apa ke-8 gitu Ke-9 8 ya Ke-8. yang ada Pak Bupati Kuburaya, Iya, ke-8. kami diberikan kesempatan untuk bisa acting sama beliau. Oh, Iya. jadi Bupati Kuburaya juga ikut dalam Acting dong, Oh. masuk dong. Ini Bupati Kuburaya Pak Muda ya? Ya, Pak Muda Mahendrawan. Ya. Untuk Iwa Villa yang belum tahu ya nih, ini program dari Pak Muda juga nih yang sponsor ini kan? Iya. Nah, dari Iya. dari Pemerintah apa? Kabupaten pemerintah Kuburaya. kabupatennya. Nah justru malah menurut Tiara tuh episode 8 tuh yang paling berkesan sih Kak. Ya. Soalnya kan pas kita syuting di sana itu sebenarnya di awal tuh kita cuma minta izin syuting tuh cuman di mall pelayanan. Ya, betul. Tapi ternyata pas kita sampai di sana kita tuh tag-nya tuh dari awal, kayak dari masuk jalan masuk gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh kita belum izin sama yang di depan. Aduh. Tapi ketika kita udah tag dan mereka lihat mereka tuh kayak open gitu. Ya, asik Kayak, aja gitu. Iya, asik aja Silahkan, gitu. Dan welcome iya, ya. Nah, gitu. Terus akhirnya kita izin, terus kita juga izin di bagian depan, bagian tamu dan mereka juga ikut syuting. Itu kelihatan banget bahwa mereka tuh care, mereka tuh kayak pelayanan publik di sana tuh benar-benar yang nyaman gitu, memberikan pelayanan ke masyarakat gitu. Mereka semuanya open ke kita gitu. Iya, dan alhamdulillah tidak ada yang namanya ini ya, maksudnya yang ngalangin tuh nggak ada gitu Iya, dalam benar. proses tapping yang syuting yang itu iya, ya. iya, benar, Kayaknya lancar-lancar aja, alhamdulillah dimudahkan ya sama Allah. Pun kita juga sebuah apresiasi yang besar juga kepada Pak Muda karena bisa menerima kita dan beliau bersedia untuk bisa masuk juga nih dalam frame Sandiwara Ramadan ya episode 8 ya. Ya, episode 8. Oke. Yang langkah etnika dong kak. Apa tuh? Oh, langkah Cerita yang di etnika. Iya. Oke, itu saya sempat Nah, itu nanti mungkin gini ya, saya tanya satu-satu tentang itu kan lokasi beda-beda kan? lokasi beda-beda. Nah, mungkin nih saya tanya nih satu-satu nih. Lokasi mana tempat syuting nih yang paling nyaman gitu kan? Paling Oke. berkesan juga nih. Nah, kalau dari saya sendiri ya, yang awalnya tuh saya nggak tahu di langkah etnika ya namanya. Iya, langkah etnika. Nah, itu tuh kayak suatu hal yang wah rupanya di Pontianak Ada di rupanya. Kuburaya tuh ada, Ada itu gitu. rupanya. Pontianak nggak ada ya? Di Pontianak Nggak nggak ada. ada. Nggak, belum ada. Nah, Berarti saya ini tak tahu baru. ya, apa tadi? Langkau Langkau etnika. etnika. Nah, itu tuh di mana itu? Di Sungai Rengas. Sungai Rengas. Iya, Sungai Rengas ke dalam lagi. Iya, ada juga di IG-nya nggak ada, nanti dicek lah. Bisa ke Instagram Langkau Etnika juga Iya, ada. gitu. Karena kalau kita lihat ya, Langkau Etnika itu kayak tempat khusus untuk orang-orang kreatif. Iya. Di sana ada yang subsektor musik, seni tari, Darson, Iya. seni pertunjukan. Terus di sana juga ada yang membatik. Dia ini Membatik, konsepnya apa nih Kak? melukis. Dia, Kak? Tempat ininya. Dia konsepnya memang art Seni. Oh, jadi langkau apa? Etnika. Etnika Langkau ini tempat art gitu ya. tempat art, tempat berkumpulnya para pegiat seni Iya. kreatif, pokoknya bagus banget lah kesana. Tempatnya juga lain dari yang lain. Kalau kita mumet dengan keadaan kota yang begitu sesak gitu ya, jadi kita bisa main ke sana dengan adanya kayak musik-musik sape khasnya Dayak, musiknya Melayu. juga ya Melayu, ada semuanya di sana. Dan menariknya lagi kemarin waktu kita ke sana musik sapenya kayak solawatan gitu ya. Oh, kombinasi ya. Kombinasi. Kombinasi. Keren. Lagu Nisa Sabian enggak sih? Ah, tuh. Iya. Ini jujur juga nih. Oh, mau jujur? Dari tempat yang lain. Dari tadi nggak jujur berarti. Tapi tidak jujur, tidak Ya, jujur. Mbak, kita tahu kan bahwa tujuan kita ngambil syuting ini tempat wisata kan, Ya. tempat yang mana menjadi pandangan publik lah untuk masyarakat Kuburaya. Nah, cuman memang kemarin itu, jujur, kira itu tempat wisata, tempatnya untuk ini kan apa tuh peminat wisata untuk di situ. Ternyata di Langkau Etnika itu tempatnya perkumpulan para seni dan budaya. Penggiat Iya. Jadi penggiat seni budaya itu melakukan berbagai macam jenis
seni ya, budaya termasuk melukis. Iya. Pameran. Kegiatan seni ada di situ seni lah, itu Pak, ya? semua. Iya. Dari Ada tribun ada pertunjukannya juga ada. ada pentasnya. Pentasnya pokoknya. juga pokoknya lengkap Nah. semuanya di Langkau Etnika. Jadi mereka memang membuat itu dengan niat hati memang dari sendirinya gitu kan, tanpa bantuan pemerintah dulu lah, tapi jadi perhatian pemerintah itu memang bagus sekali karena tidak ada di daerah manapun di situ yang seperti itu. Iya. Ada sih mungkin masih kurang. Nah, di sana memang mengkhususkan Lengkap. gratis bagi yang mau. Iya, tidak ada tiket masuk, masuk, itu nah. tidak ada. Jadi kita free aja masuk ke Mau sana. ikut belajar nari ya, ada orangnya melukis, ada orangnya Batik juga, Batik batik ada. juga. Main tabak ada. Kita apa? Ah, itu lengkap semua tadi ya. Langkau Etnika lengkap loh. Lengkap. Iya. Namanya teater pun bisa. Jadi memang ini ya, Pak, kalau saya lihat konsepan Langkau Etnika itu menampung orang-orang yang pengen dia ngeluarin seninya gitu di Betul, situ. iya. Bahkan ada di sana ada kayak lesnya gitu ya setiap Iya, hari. kelasnya. Karena ada Hari. kelas lesnya Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad. Itu mereka ada kelas untuk anak-anak sekitar. Oh. Jadi edukasi juga sih di situ. Apa lagi ya? Tapi semua ini setuju ya? Paling seru tempatnya Langkau Langkau Etnika. Etnika, setuju semua? Beda-beda sih. Oh, Beda beda. sih. Apa ya nih? Bedanya apa Beda nih? persepsi. Kalau saya sendiri lebih yang berkesan di apa sih Kapal. kapal karena saya itu Itu suka kapal di sungai. mana tuh? Oh. Oh, Kapal di sungai. muara. Oh, sungainya apa nih? Kayak Suka kata kapalnya. galanya Suka apa. wisata yang air, yang sungai gitu. Jadi itu saya senang gitu di situ. Oh. Anginnya sepoi-sepoi. Iya benar. Ada nampak Ada sunset-sunset. sunset, Ada ada juga gitu sunset ya. juga. Jadi anak senja gitu ya. Anak senja banget. Anak Terus senja rupanya. Iya. Seru sih sebenarnya walaupun kita mohon maaf mungkin saya ya nggak bisa berenang takut nyebur gitu. Kasih Tetapi makan Bang Boy juga ya. ada Apa Bang Boy itu Banyak apa ya? sih. Bang Boy itu yang pemilik kapal wisata tersebut. Oh, ini. Dan pemilik restorannya. Banyak sih tempat wisata Kuburaya, cuma kan belum dapat Terjangkau. terus ya. Terjangkau Kayak dengan di kita sih. contoh lah di Parantikar ada pelabuhan baru, pelabuhannya di tengah-tengah laut ya. Nah, itu kita bisa melihat sunset sama sunrise. Sunset. Nah, Namun tidak sunlight sekali. jadi itu pagi kita bisa mandang matahari timbul, sore kita mandang matahari tenggelam. Oh. Itu bisa mancing, bisa wisata air ya, itu seru. Emang kan? banyak lah sebenarnya Banyak kebudayaan ya, ini, cuma kebudayaan belum tuh. terekspos ya. Nah, Untuk apa pemerintah gimana? kabupaten nih kan, baik lah kita nih, jadi ini bisa kita ekspos kan, kita bantu. Nah, untuk Pak Muda juga nih bisa nih kan. Abang orang Kuburaya ya? Saya ini Kuburaya Pak, Raso Jaya. Di Rasau juga banyak kan? Apa Sebenarnya itu kemarin wisata tuh mau ke Rasau Rasau juga. ada kan? Saya sebagai orang Rasau ini tak tahu nih, yang mana nih. Kalian juga ada taman hutan Albasia. Saya ini orangnya suka Iya. anak rumahan ya, anak rumahan. Saya di rumah biasa, kan? Saya pikir rumahan loh. Rumahan. Oh, rumahan. Nah, tapi tadi itu untuk Iwa Villa yang nonton ya, rekomendasi lah tadi tuh, tempat tuh coba datangin tempat tuh di mana Sungai Rengas tadi ya tempatnya. Sungai Rengas, Sungai Langkau Rengas. Etnika. Kau Etnika. Oke, kita balik lagi nih ke Sandra tadi nih. Sandra Oke. belum selesai nih kan. Sandra belum selesai. Aduh, apalagi Oke, pertanyaan belum nih selesai. sulit kayaknya. Cerita-cerita apa nih yang paling seru nih di episode berapa menurut ini nih? Kayaknya beda-beda lah. Ya, Ah, beda. mulai dari siapa nih dulu nih? Nah, mulai dari tengah nih. Apa? Dari Jubai, dari Jubai. Ya, baik. Kalau menurut Tiara pribadi ya, untuk episode yang paling Tiara suka tuh di episode 8. Oke. Itu yang di kerjasama dan syutingnya tuh di kantor bupati. Itu sih tempat Di yang ruang bupati. paling Tiara suka. Soalnya di selain episode 8 itu kan kita syutingnya di luar. Ada, Bi, berpanas-panasan. ada. gitu Oh, kan. berarti lebih ke- Jadi Tiara tuh emang keademan. lebih Curhat ya. tempat yang Biasa pada-panasan gitu. Tempat yang berasi. tempat yang dingin gitu seperti itu sih. Dan di episode 8 tuh juga kita banyak mengetahui Iya. tentang pelayanan, banyak pelajaran Ya. juga, banyak pengetahuan lah di episode 8 itu yang Tiara suka. Ini episode 8 ini udah keluar di ininya kan? Belum Di tayang. YouTube. Oh, Belum, jadi tayang. harus ditonton ya guys, Harus itu ditonton bagus nih. banget. Pas malam. Informasi tentang pelayanannya di Kuburaya tuh macam mana tuh? Ya, Bisa. dan ini juga bukan hanya di YouTube-nya TV Mujahidin ya, tapi di YouTube-nya Radio Mujahidin juga lengkap. Nanti di sana ada hadir dari episode 1 sampai dengan episode 10. Jadi nggak ada bilang gini, aduh nggak sempet nonton, udah lewat tuh episodenya nggak. Oh, bisa diulang Bisa ya. diulang, karena On kita demand emang lah ini sempet. nih yang Iya. depannya. Nah. Bisa disimpan di. Untuk yang lainnya nih mana nih? Coba episode berapa? Episode berapa?
saya cuma 2 episode Nah, ya. 2 episode 5 sama 6 tadi ya. Nah, Penculikan sama yang ketemu di masjid ya. Ngawankan, iya. ngawankan. oh ini udah pasti jelas episode Saya paling kita Azmi, ini abang saya Nanda. Iya. Nah, di antara 2 episode itu mana yang paling berkesan atau enggak? Jalik Nggak ada yang Udah pernah nonton tapi nih, udah pernah nonton Pak yang bagus mana gitu? Yang udah pernah yang saya peranin sendiri ya, yang jual ikan sih pasti. Oh, jual ikannya. Saya pun berkesan nggak tuh, saya paling ingat gitu. Penjual ikan tuh, dia jual udang, saya ingat tuh udang besar rasanya kan. Kenapa? Ingetin kenapa? Emang ada yang something? Entah penjual tuh, saya tak pernah lihat penjual ini ya. Penjual, mata nggak rapi pakaiannya, tak pernah lihat itu bahkan. Kok murah benar udangnya. Ya, udah kan dijual murah ya? Lagi diskon lah ya. Nah, untuk ini nih, Bang Oke, Dar. untuk episode yang mungkin bagi kita apa? Berkesan. Dari itu memang bagimu. episode 8 lah ya. Karena memang di situ Sama gitu ya? Masya Allah. di situ kita langsung wawancara ke bupatinya. Terus informasi yang secara langsung gitu kan, apa yang disampaikan Pak Bupati dan juga apa yang disampaikan di pelayanan mall publiknya itu kan di MPP, bahwa mereka melakukan hal itu yang pertama kali juga. Jadi Oke. secara nasional barulah Kuburaya yang melakukan hal itu. Ada mall pelayanan. Ada mall pelayanan Oke. publiknya. Betul. Dan itu menjadi salah satu inovasi juga sih mereka ini, Iya. bahwa ini ikutan juga kayak di mall mana gitu kan, yang mana ada jual emas, ada jual baju, ada jual apa kayak kue, ada jual makanan. Nah mereka ngambil konsep itu untuk dijadikan mall pelayanan publik. Nah jadi memang menarik gitu kan, kita butuh buat KTP, Ada. di situ ada. Iya. Nah betulkan SIM ada situ. Oh, SIM Tanah kita juga nak ada. nak buat akta tanah, ternyata sebelahan. Iya. Jadi tidak repot kita ngajak keluarga deh kan. Betul, dan, Banyak dan mak itu bapak boleh deh. tambahin kali ya. Dan itu adalah konsep kepung bakul Ya. yang memang di apa ya, digaung-gaungkan sama Pak Bupati. Konsep kepung bakul itu kayak ibaratnya kita kesini bisa, Iya. kesini bisa gitu. Jadi memang dikepung seperti itu. Betul. Langsung semua tempat tuh ada masalah apa, langsung Ah. semua bisa. Ah, Langsung iya. saya itu bisa semua ya. Satu tempat untuk semua lah gitu. Nah. Jadi ketika masuk bawa banyak masalah, keluar udah happy, Ah. udah bahagia ya kan? Itulah. Udah bahagia, betul. Betul. Ada apa Bu? Misinya apa? Harus bahagia. Bahagia. Nah, Kuburaya menanjak. Harus berbahagia. Itulah kayak dia pesan awal tadi tuh kan dari Sandra nih untuk itulah tadi expose dari itu tadi tempatnya tadi itu kan. Betul. Biar masyarakat tuh tahu kalau ada masalah apa tentang kependudukan atau apa, langsung ke situ semua. Tentang tanah ke apa. Nah, sekalian nggak main-main beli kuenya apa, ada kan kue kan? Nah, beli kue Ada, itu ada, bisa. ada. Khas oleh-oleh pasti ada kan? Ada. 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 Pokoknya lengkap di sana. Untuk yang lain tuh, mana? Episode tadi. Episode yang paling berkesan, salah satunya semuanya berkesan. Salah satunya juga episode 8 tadi, banyak dapat pengetahuan, terus kayak ternyata Kuburaya tuh banyak sekali apa ya, informasi-informasi yang kita belum ketahui. Nah, karena tadi udah disebutkan ya sama abang dan kakak ini, kalau bagi saya pribadi yang episode 1, salah satunya episode 1 karena itu pertama kali syuting. Terus saya ngelihat ekspresi teman-teman yang biasanya ndak kayak gitu, tiba-tiba di syuting tuh muncul semuanya. Surprise ya? Kayak Kak Nur, terus kayak Mbak Vivi juga, kayak Surprise si semuanya. siapa? Syaida sama Tipa. Buat Tipa. Buat Tipa, kayak julidnya tuh kayak itu tuh buat Dapat banget. Episode dapat 1 nih dapat dia sekali. judulnya apa? Tentang apa dia? Salsa balik kampung. Artis Nah, balik kampung. jadi Salsa balik kampung tuh sebagai artis dan tetangganya tuh kayak julid gitu, kayak mulai nak gosip. Nah, itu tuh kayak lucu gitu. Nengok ekspresi mereka yang ndak biasanya. Yang Ternyata biasa tuh gitu. Kan enggak ada acting kan. Kayak enggak ada acting. Jadi Lurus bukan aja gitu, lurus aja. Nah ini untuk Iwan Villa ya yang lihat podcast ini ya. Ini karakternya ini, talentnya nih nggak lengkap nih. Jadi yang Iya, salsa tadi itu kan betul. nggak ada di sini. Salsa. Apa kan? Sibuk, Nah, salsa sibuk. mungkin nanti bisa ditonton langsung sih. Seru, lebih seru pokoknya. Salsa melanjutkan syuting Iya, menjadi iya, artis iya. di ibu Kalau kota. saya jujur kalau untuk sebagai Jujur penonton terus. saat ini bohong deh. kesan-kesan yang apa yang menurut Dia tadi saya jujur terus ya? luar biasa gitu kan. Itu pengakuan. Yang masuk talent mereka sebagai pemain itu di pas beli ikan. Episode 4. 4. Nah itu Iya, tim- ngangkat Episode sih 4 paling atau jauh. 5?
Kalau saya sih setuju emang tuh. Di episode ikan tuh emang berkesan buat saya. Saya paling ingat pokoknya episode ikan. Sebagai penonton sebagai penonton, ya mereka membuat talent mereka itu masuk sekali. Hidup banget. Hidup masing-masing Hidup itu. sesuai dengan apa yang diminta dari naskah. Kebetulan Sesuai. abang saya tak masuk ke sini udah ya. Kayak abangnya mana? Abang Nanda mana Abang Nanda? Nah, itu nanti bisa ditonton juga tuh. Langsung ya tonton. Komen kalau habis komen, share apa semua lah. Boleh, ataupun juga ketika melihat video ini ada yang kepengen dibuatin dong videonya, itu boleh juga. Itu bisa tuh. Langsung ya kontak ya marketing itu. Bisa. Nah, untuk narator nih, macam mana nih narator nih? Yang paling berkesan nih? Semuanya. Bagaimana nih? Paling Narator itu kan tugasnya adalah memberi penjelasan terkait dengan situasi dalam sebuah episode. Narator itu fungsinya mengantarkan pendengar ataupun pemirsa terhadap episode yang ada. Lalu narator juga punya beban yang berat sebenarnya. Beban yang berat adalah kita sebagai seorang narator tuh harus tahu tuh. Jadi nyawa dalam episode itu apa? Karena nyawanya di episode itu tuh bisa memang membuat narator nih bisa apa enggak, mampu apa enggak gitu untuk menjelaskan. Jadi nyawanya dulu tuh seorang narator tuh. Jadi kita benar-benar yang ini naskah, narator ya, naskah, baca naskah nih beneran dari yang A sampai Z itu harus kita dalami, bukan mendalami perannya, tetapi kita harus tahu nih alur ceritanya seperti apa, maka disitulah narator bisa untuk ngomong. Saya agak terhenti bernarator ini ketika di episode 6. Itu episode 6 bukan saya naratornya. Karena memang sampai episode 5 suara saya habis. Oh, alasannya apa tuh habis tuh suaranya tuh? Iya, saya juga Banyak nggak buat tahu narasi. ya. Banyak buat narasi. Apa minumnya enggak jaga mungkin kan? Ya kan lagi puasa. Jadi kan biasanya kalau rekaman tuh di siang bolong kayak gini kan. Terus menghadap AC. Karena narator itu butuh apa ya? Udara Suasana yang yang sejuk ya supaya bisa berpikir dan nyawanya bisa bersatu ke dalam naskah yang dibuat. Jadi saya agak sedikit untuk yang 6 ini bukan saya naratornya, tetapi 7, 8, 9, 10 saya lagi. Cuma satu episode ya yang Satu enggak? episode enggak, karena pas di 5 itu saya sudah yang wah nggak bisa nih, udah sakit gitu. Tapi kesulitannya enggak ada lah ya sebagai narator nih. Mungkin Oh, ada nanti- juga sih. Nah, apa tuh? Ada juga kesulitan. Ceritakan apa tuh? Ketika di dalam naskah ini kan kita kebanyakan kadang di naskah itu ada kayak peran yang tidak ada di dalam naskah ya. Iya. Nah, itu si narator tuh benar-benar harus yang merhatiin video. Saya sama editor kadang coba ini gimana nih? Balik lagi coba ini. Aduh gimana ya? Saya bilang, Berusaha menjelaskan ya kan? ya menjelaskannya susah karena tiba-tiba ada acting yang tidak Tidak termasuk ada ke di dalam naskah. naskah. Itu natural. Iya. Ya, jadi makanya si kameramen bilang, wah ini kayak bukan acting. Emang beneran ada yang bukan acting yang tidak sesuai dengan narasi. Iya. Dan itu sebagai narator susah untuk bisa mengungkapkan. Jadi kita harus yang mantengin dulu videonya. Yeah. Oh iya, ini kayak gini ya. Oh iya, itu catatan sendiri sih sebenarnya. Apalagi nanti di episode 10, ini episode 10 sedang dalam proses. Ini agak panjang sebenarnya dan saya juga ada sedikit bantuan dari narator satunya lagi supaya bisa kita berkolaborasi di dalam episode terakhir. Itulah tadi ya, naratornya emang agak sulit. Mana acting dibuat dijelasin jadi suara. Nah, macam mana tuh? Iya. Betul. Dia harus dijelaskan. Nah, emang agak sulit emang. Soalnya jalan ceritanya tuh intinya di narator gak? Kalau misalnya Iya, benar. actingnya babak belur masih bisa dijelaskan sama narator kan? Iya, benar. Adanya ritmenya kan. Cuman untungnya sih kayaknya sih Ekspresinya. cuman untungnya sih kayaknya talent sih bisa acting semua nih. Bisa. Iya. Kalaupun ada nanti project yang lain lagi ya, boleh kita pergunakan ya untuk talent yang ada di Mujahidin FM sama Mujahidin TV itu boleh banget. Karena mereka kayaknya sudah expert lah, Udah expert aja. udah ahli banget nih. Waduh. Kalau kita ngeliat udah ahli nih. Ini semua nih masih mau enggak nih syuting-syuting gini masih mau enggak nih? Masih Mau nggak? Oh, dong. Kita diam. Harus Tidak. apa dong?
Harus dong. Tinggal cari produser sama sutradara. Nih, kalau sutradara bisa lah saya ini bisa. Iya. Saya buat cerita bisa, buat cerita buat. Oh, boleh ya, buat- boleh ya, bisa, berarti ya. Bisa lah. Cuman harus ada waktu ya, jika waktunya ada. Waktunya Waktunya gini. Harus ada waktu kan. Nah, ini nih untuk Sandra nih ke depannya ada nggak nih ini? Ada Program-program apa sih lagi maksudnya? nih? Syuting lagi ke apa ke? Ini kan 10 episode nih. Ya. Hah. Apa nggak boleh tambah 100 Mau episode gitu? tambah berapa ke kayak sinetron tuh kan? iya. Oh, banyak. Season berapa gitu ya? Ah, kan? Oke, kalau dari saya sih memang pengennya agak apa ya? Kalau untuk today untuk sekarang itu kembali ke tema Sandra sendiri adalah Sandra Sandiwara radio sebenarnya, tetapi bisa juga sih Sandiwara Ramadan kan. Jadi khusus di bulan Ramadan. Cuma kita nggak menuntut kemungkinan ya ke depannya ya guys. Iya. Kalau misalkan ada memang project yang diminta untuk bisa melakukan atau membuat Sandra lagi, itu bisa jadi kita bikin lagi nih. Oh, Mungkin ini pengiklan lah ya sponsornya. ya sekalian sekalian sponsor, sekalian kita publikasi juga ya Iqwafillah ya. Kalau misalnya ada nih, misalnya belum ada pengiklannya, apakah masih mau buat atau macam mana? Oh, rencana kita itu setelah Lebaran, insya Allah ada project juga. Cuman mungkin bukan ke Sandra, itu lebih ke program terkait dengan beberapa pesantren yang ada di Kalimantan Barat yang akan kita ambil video, dan itu kerjasama dengan salah satu perdinasan, masih rahasia ya. Oh, rahasia guys, secret ya kan? Ya, secret. Dan apa ya, bukan hanya itu sih, sebenarnya kreativitas tuh banyak banget ya, Nggak terbatas lah. nggak terbatas, dan harganya juga luar biasa. Nah, bisa tinggi banget, ada juga yang gratis gitu ya. Tergantung semua, Tergantung pada waktu. ah ya waktu. Oke. Apalagi nih? Nah, ini kalau apa yang mau disampaikan untuk pemirsa ke pendengar iya. radionya ke Dari siapa dulu? Sila. Kak Jubai. Dari ujung lah. Oh, dari ini ujung. proper lagi nih. Pesan. Pesan ya untuk Iqwafillah yang nonton tuh jangan lupa, jangan skip nontonnya. Misal kalau lucu-lucu itu ada kok tayangan ulangannya, tayang di YouTube-nya juga kan, di M2TV sama di Radio Mujahidin di YouTube-nya. Nah, itu bisa Iqwafillah tonton yang ulang-ulang, dan Iqwafillah juga jadi tahu di situ kalau di Kubur Air, khususnya di Kalimantan Barat tuh ada loh tempat wisata seperti itu gitu kan. Macam saya tadi, saya sebelumnya nggak tahu Lankau Edika tuh kan, setelah nonton video atau Iqwafillah yang setelah nonton video tuh jadi tahu, oh ada ya tempat yang sebagus ini, yang kreatif ini gitu kan. Ya. Gitu. Jadi itu sih. Itu ya. Lanjut nih, dari siapa lagi nih? Ya, sila Bang Dar. Untuk pemirsa nih. Oke, untuk pemirsa Iqwafillah, nah ini kan adalah talent-talent yang luar biasa di TV dan Radio Mujahidin nih. Rekrut lah, Talent rekrut. terbaik. Kayaknya publikasi nih, publikasi. The best talent. Kalau Iklan, butuh iklan. orang, butuh talent, bolehlah tarik kami nih, Iya. kan? Betul. Untuk ngisi sebagai untuk perusahaannya untuk buat mie film atau video-video yang berpotensi Bisa jadi untuk artis jual. Nah, jadi kita tidak cuma di TV, tidak cuma di radio, kita juga punya channel YouTube. Radio dan TV juga punya channel masing-masing. Nah, silakan ditonton. Ya, drama Jangan lupa kita nih. di-subscribe juga. Itu salah satu pendukung nih, pendukung dari channelnya kami. Mungkin Penyemangat ya. penyemangat juga kalau tak banyak subscribe, banyak yang nonton. Jadi semangat kita nih. Oh, makin semangat Banyak buat kita, semangat kita nih nak buat video-video yang luar biasa gitu kan. Pokoknya kau nak buat lucu bisa. Oh, Nak buat wah. Nice. apa? Serius, edukasi weh, bisa. apa lagi kan? Tapi kalau mau buat nangis tadi nih kata talentnya nih. Aduh, kalau nangis Agak nih. kurang Nangisnya gitu. agak kurang Tapi nih. bisa. Semua. Pakai bawang merah ya. Mungkin Sudah pasti, mungkin yang kalau lain sudah bisa. pasti ger dah. Iya. Udah lah semua dah. Nah. Kau nak talent julid, banyak nih. Kalau julid emang udah lah, udah emang mendarah daging dah ke manusia nih. Ya itu jangan lupa dukung kita
sebagai Dukung Bang Darson dua. Biar main ada bisa episode selanjutnya betul, lah ya. banyak Nah. banyak episode dan juga kalau komen-komen tuh yang baik yang semangat Ya, gitu kan itu komennya yang penting tuh santun. biar salah satu juga semangat kita untuk buat lagi. Ya. Nah atau pesan-pesannya juga boleh disampaikan di komentar Oke. ya, di YouTube kita. Kalau nggak bisa komentar di TV di komentar YouTube bisa. Atau Nah, itu. kalau mau komentar langsung datang ke Ah, sini juga boleh. boleh ya. Langsung datang sini main ke radio nih ya. Studio langsung. Nah. Siapa tahu jadi talent juga. Nah, ya, bisa ya. Jadi Atau- hiburan lah ya. datang sini narik kita sebagai pemain bola. Itu bisa juga tuh. Oke gitu ya. Oke, Nah, ke next. sebelah nih. Pokoknya untuk Ihwa Villa untuk semua penonton jangan lupa di like, di komen di YouTube kita, di subscribe juga, terus tuh dibagiin ke kawan-kawannya, ke keluarganya, ke siapapun Share. supaya bisa lihat juga gitu kan, bisa menyaksikan juga gitu Tuh. guys. Terima kasih. Ceritakan kepada saudara keluarganya. Woi, Bahwa sebar kalau bisa sebar. Gitu ya. Semangat. Pas lagi lebaran kan, aku sebar lah tuh. Nobar bareng pas lebaran. Di download semuanya ya, di download. Jangan di download ya, jangan di download. Biar view kita naik juga ya. Oke, kalau itu di-cut ya. Opan tolong cut, jangan di download. Nah, untuk sebelahnya nih. Oke. Untuk Ihwa Villa jangan lupa ditonton, subscribe, like, comment, and share. Terus kalau udah nonton jangan cuma sekedar nonton doang, tapi juga ngajak yang lain untuk nonton. Dan kalau boleh kepoin destinasi yang ada di film itu, informasi-informasi yang terkandung di situ kalau bisa dikepoin gitu, biar juga tahu gitu apa sih, Ke kamera dong, ke kamera. dapat pengalaman pribadi juga. Jadi Ya. selain nonton, oh ada mall pelayanan publik di Sandra, ternyata Ihwa Villa juga kepo. Nah, boleh datang ke sana. Jadi biar punya pengalaman pribadi juga. Emang itulah tujuan dari Sandra nih untuk ngasih tahu semua tadi tuh. Betul. Yang ada di Kuburaya itu apa aja. Sifatnya informasi dan edukasi. Untuk kakak narator nih apa nih? Baik. Kalau dari saya lebih ke yang alhamdulillah radio sama televisi ini kita kan sudah menjadi media dakwah Anda tentunya. Dan yang namanya dakwah bukan berarti harus dalam jalur-jalur seperti mungkin mengaji dan lain sebagainya, tetapi dalam jalur dakwah kita juga ada punya sandiwara seperti ini. Dan kalau Ihwa Villa menyaksikan dari episode 1 sampai 10 itu di dalamnya tetap ada pesan yang kita sampaikan. Ada beberapa informasi, terus juga kalau ada beberapa yang kayak info yang mengedukasi kita, karena kita ini muslim ya. Alhamdulillah muslim semua ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Muslim semua, dan di situ juga ada terkait dengan hadisnya yang kita Betul. sambungkan dengan Iya, episode iya. itu. Ada hadisnya tentang hadis apa dan Betul. ayat Al-Qur'an. Kita tetap tidak pernah jauh dari koridor-koridor syariah yang ada. Kita tidak keluar dari koridor syariah. Dan ini relate dengan kehidupan sehari-hari sih kalau saya perhatikan dari Sandra pertama sampai dengan 10 ini sangat-sangat sesuai banget. Relate lah ya sama kita. Ya, relate banget. Dan jangan lupakan kami. Waduh, walaupun memang Sandra ini hanya hadir di bulan Ramadan, betul tadi kata teman-teman semuanya. Silakan bisa subscribe, bisa juga like, bisa ditonton berkali-kali juga begitu ya Bisa kira-kira. berkali-kali kalau bisa tuh. Iya. Ya, kita sama-sama untuk bisa memajukan dakwah lewat media. Itu. Dukung terus tuh. Dukung terus supaya kita semangat terus untuk kreatif dan membuat video lain lagi yang lebih bisa mengajak Ihwa Villa untuk ke arah kebaikan. Itulah makasih ya semua ya. Dah lu. Oke. Udah di akhir nih ya. Dah selesai dah nih. Makasih untuk talent-talent semua yang ada nih. Nah, Oke. untuk pemirsa nih, untuk Ihwa Villa, tunggu untuk yang dengan talent lainnya nanti. Nah, terima kasih nih untuk talent-talent yang udah mau mampir ke sini, udah mau bincang-bincang dengan Ihwa Villa juga. Nah, makasih. Dan untuk Ihwa Villa, nantikan dengan talent-talent Sandra lainnya. Oke. Tung tung turun tung 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 tung. Kok kita nggak assalamualaikum? Oh iya, pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.